Kita beralih ke informasi terkait konflik di perairan Natuna. Ya, hingga kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. Kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut untuk menjamin kedaulatan di perairan itu. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Dalam proses penangkapan dan pengamanannya, TNI Angkatan Laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang berupaya membebaskan kapal nelayan itu. Tindakan tegas TNI Angkatan Laut mengundang protes pemerintah Tiongkok. Tapi protes itu kemudian dijawab Presiden Joko Widodo dengan mengunjungi Pulau Natuna dan menggelar rapat di kapal perang KRI Imam Bonjol yang menembak kapal ikan Tiongkok itu. Sehingga perintahnya adalah kita tetap harus melaksanakan pengamanan di sana. Dan beliau sangat setuju untuk kita menambah atau membangun pangkalan di sana. Pulau Natuna terletak di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia dari Pulau Natuna membentang hingga ke perbatasan Tiongkok. Wilayah ini juga diklaim oleh Tiongkok sebagai daerah nelayan tradisional atau traditional fishing zone. Namun klaim itu tidak diakui oleh negara manapun. Perairan Natuna memang kaya sumber daya ekonomi. Di Natuna terdapat sedikitnya 16 blok migas. 5 diantaranya sudah berproduksi dan 11 lainnya dalam tahap eksplorasi. Sementara potensi perikanan di perairan Natuna mencapai lebih dari 0,5 juta ton per tahun atau sekitar 21% dari total tangkapan di seluruh perairan Indonesia. Tidak mengherankan jika Tiongkok mengincar perairan Natuna. Untuk memuluskan klaimnya, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal nelayan yang didampingi kapal penjaga pantai. Hal ini merupakan bagian dari strategi laut, yaitu kehadiran di lautan yang nantinya bisa memperkuat klaim. Strategi yang sama seharusnya dilakukan Indonesia. Mengirimkan kapal perang saja tidak cukup. Indonesia perlu mengerahkan nelayan juga agar ada kehadiran penuh selama 24 jam setiap hari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Jamilah dengan NIM 1921015, jurusan Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Naduah Kuala Tungkal. Video saya kali ini akan melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu dengan mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Internasional dan Hubungan Antarbangsa dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Adapun soal yang diberikan yaitu carilah 2 kasus sengketa internasional yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat maupun belum. Pada video berikut ini, saya akan memberikan analisa dan pendapat saya tentang kasus sengketa internasional. Baiklah, Natuna merupakan sebuah kabupaten yang terletak pada Provinsi Riau, Indonesia. Perairan Natuna yang berada di tengah Laut Cina Selatan atau berada pada titik perbatasan Laut Cina dan Indonesia mencuri perhatian pemerintah Republik Indonesia. Konflik antara Indonesia dengan Cina disebabkan karena adanya persamaan persengketaan. Persengketaan muncul karena adanya perbedaan prinsip terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara yang saling berdekatan sehingga menimbulkan wilayah tumpang tindih. Masalah persengketaan Kepulauan Natuna disebabkan oleh aksi Cina menggambarkan 9 titik wilayah baru yang mencakup wilayah Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Saya menganalisis fenomena persengketaan yang terjadi di Kepulauan Natuna dengan perspektif liberalisme untuk menjelaskan bahwa permasalahan tersebut dapat terselesaikan apabila negara Cina mematuhi hukum internasional yang ada. Persengketaan yang terjadi di Kepulauan Natuna dapat terselesaikan apabila kedua belah pihak juga melakukan kerjasama agar tercipta kesepakatan yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama yang dilakukan dapat berbentuk negosiasi dari kedua belah pihak untuk menemukan titik terang. Peran organisasi internasional juga sangat diperlukan dalam menyelesaikan persengketaan ini. Nah, video berikut adalah kasus sengketa internasional yang kedua. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyatakan Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Menyusul laporan Panglima TNI bahwa 9 pesawat tempur Malaysia
sepanjang tahun ini menerobos wilayah udara RI di kawasan itu. Sudah ada yang disampaikan Presiden ke Menteri Luar Negeri, kedaulatan dijaga, jangan dikompromikan. Kata Andi di Istana Kepresidenan, Panglima TNI sebelumnya telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan meminta pemerintah RI untuk segera mengirimkan nota protes kepada Malaysia. TNI khawatir perilaku jet-jet tempur Malaysia yang kerap nyelonong masuk Ambalat berujung pada lepasnya blok laut kaya minyak itu dari tangan Indonesia. Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan tidak kita protes, kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar. Menurut Fuad, Malaysia hanya berani masuk Indonesia jika wilayah udara Kalimantan dan Sulawesi tak dijaga. Ambalat yang terletak dekat perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia merupakan blok laut kaya minyak seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar atau Laut Sulawesi. Wilayah itu juga kerap menjadi biang keributan Indonesia dan Malaysia mulai dekade 1960-an, apalagi sejak 1979 Malaysia membuat peta tapal batas kontinental dan maritim baru dengan memasukkan blok Ambalat ke dalam wilayahnya sehingga memicu protes RI. Perseteruan kedua negara juga memuncak pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia dan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat. Di mana sejarah panjang kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat, Tentara Nasional Indonesia bersiap mengeluarkan taring di blok Ambalat menyusul pelanggaran udara oleh Malaysia di wilayah itu hingga 9 kali di zona itu. Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 km yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Sejak tahun 1969, Indonesia dan Malaysia telah memperebutkan blok laut ini. Ambalat telah menjadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu saat kedua negara menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen pada 27 Oktober 1969. Pada tahun 1979, secara sepihak, Malaysia telah memasukkan Ambalat ke wilayahnya. Klaim Malaysia atas blok Ambalat ini dinilai sebagai keputusan yang tidak memiliki dasar hukum. Menurut Indonesia, garis batas yang ditentukan Malaysia melebihi ketentuan garis. Pada tahun 2002, keputusan ICJ memenangkan Malaysia dengan bukti penguasaan dan pengendalian efektif. Di tahun 2005, pengejaran kapal nelayan Indonesia oleh Malaysia. Dan pada tahun 2012 terhitung 475 pelanggaran oleh Malaysia baik darat, laut maupun udara. 3 faktor konflik Indonesia dan Malaysia di Ambalat yang terus mengalami eskalasi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Indonesia dan Malaysia sama-sama menginginkan kekayaan alam yang berada di Ambalat. Terdapat 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Kekayaan alam ini baru sebagian kecil. Kemudian media dan sentimen kebangsaan. Media sangat memengaruhi kebijakan negara dan sikap masyarakat terhadap sebuah peristiwa. Media di Indonesia dan Malaysia mampu menggiring opini publik untuk menyerang lawan masing-masing. Selanjutnya, pemerintah dan penegak hukum. Perang opini antara pemerintah Indonesia dan Malaysia begitu sengit, masing-masing memprovokasi massa dalam menanggapi kasus Ambalat.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai rakyat Indonesia, kita harus peduli dan sadar bahwa masih banyak daerah-daerah perbatasan yang memiliki potensi alam melimpah yang hampir diakui negara lain. Mempertahankan NKRI merupakan kewajiban kita sebagai suatu bangsa.